Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutin part yang pertama. Tadi kemarin kita udah bahas apa? Paranormal experience. Jadi kita akan lanjutin tapi dengan tempat-tempat yang memang terkenal angker dan serem. Dan kita sudah memiliki 3 tempat di Indonesia. Salah satunya yang sudah terkenal sekali yaitu Lawang Sewu. Coba kita baca dan kulik-kulik sedikit tentang Lawang Sewu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tinggal di kota Semarang dan berdekatan dengan Lawang Sewu tersebut, atau mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang sekiranya mistis atau bahkan nggak pernah sama sekali. Boleh share di komen bawah, soalnya seperti yang kita tahu itu kan kata orang serem banget dan banyak sekali terjadi kejadian hal-hal yang aneh. Kita nggak tahu, makanya kita mau bahas sekarang bener apa enggak. Lawang Sewu itu kan kayak dia bangunan Belanda gitu kan. Jadi emang banyak orang yang datang sering banget ngeliat penampakan. Nah, waktu kesana emang ngerasa panas aja gitu. Jadi mulai masuk ke dalam, jadi dia kan gede banget gitu. Terus di tengah-tengah tuh kayak ada pohon beringinnya dan dia tuh bangunannya bertingkat-tingkat gitu. Jadi waktu masuk udah panas, kayak ini ngap karena apa ya gitu. Karena perasaan kalau bangunan Belanda tuh justru lebih dingin kan, karena dia fondasinya atapnya tuh tinggi-tinggi. Tapi itu kayak panas gitu. Terus kata temanku, nanti kamu akan ngerasain yang lebih panas di beberapa ruangan. Dan emang bener, jadi kayak masuk tuh, duh kok ini ngap banget. Itu beneran panas apa sugesti doang? Kan biasanya banyak orang cuma sugesti aja. Enggak, karena emang aneh aja. Jadi itu kayak bukan udara yang biasa, karena harusnya kan segar, karena beda banget waktu keluar nih. Tadi ngap banget, kayak panasnya panas beda gitu, kayak hawa yang nggak enak. Terus di sebelah sebelum masuk tuh kan ada parkiran motor gitu kan. Jadi di parkiran motor itu sebelahnya lagi itu tuh kayak ada sungai kecil gitu. Di sebelahnya Lawang Sewu, di sebelah kiri bangunan. Sungai kecil itu tuh di bawahnya tuh kayak ada lubang-lubang gitu, saluran irigasi. Jadi kayak air-air yang dari Lawang Sewu ini ngalirnya ke situ. Dan emang itu kan dulu masa penjajahan ya. Jadi kata orang-orang situ tuh, merinding nih. Jadi kata orang-orang situ, lubang itu untuk orang-orang yang dibunuh, darahnya dialirin ke situ. Aduh, ini merinding lagi. Jadi makanya dulu tuh katanya sungainya itu terkenal anyir gitu, anyir darah. Dibau dong ya. Saking ngalirnya, saking banyaknya darah yang keluar dari situ kan. Jadi ya udah dibunuh, darahnya ngalir ke situ. Oke, jadi segitulah cerita tentang salah satu tempat yang horor di Indonesia yang kita tahu. Atau mungkin teman-teman punya cerita sendiri tentang Lawang Sewu, boleh sharing di bawah. Dan tempat kedua yang akan kita bahas adalah Jurang Tangis. Ini juga jujur sebenarnya aku baru denger banget sih nama tempatnya. Kalau boleh tahu tempatnya di mana nih Kak? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di Taman Nasional Baluran. Wow, mungkin teman-teman ada yang pernah ke sana atau mungkin tahu tentang Jurang Tangis tersebut. Jurang Tangis itu tempatnya di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran itu sangat nggak rekomen kalau teman-teman pulangnya tuh setelah matahari udah nggak ada, karena gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi jalan pulang tuh, karena aku udah pernah kesana, tuh tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu. Aduh. Tapi gini, kita mau husnuzon bahwa itu binatang. Iya. Tapi beberapa kali kayak gitu. Dan ini cerita sedikit ya. Waktu itu aku lagi di Baluran mau pulang ke Banyuwangi, lagi sana, terus habis itu tiba-tiba di tengah jalan mobil berhenti. Temenku kebetulan dia nggak biasa pakai mobil manual, sementara waktu itu pakai mobil manual. Akhirnya kita gantian tuh. Dan ketika kita jalan, iPhone-nya jatuh. iPhone temanku jatuh. Waktu balik itu kan aku akhirnya yang bawa mobil kan. Mereka turun di jalan. Aku sendirian dong di mobil. Entah kenapa aku sangat ngerasa di belakang itu ada orang. Kan gimana ya, ngerasa aja gitu kayak ada seseorang. Betul. Tapi waktu dilihat nggak ada. Dan temenku itu ketika selesai ambil handphonenya, dia tuh lari dong ke mobil. Katanya nggak enak nih, nggak enak, bener nggak enak. Udah nggak enak aja perasaannya. Nggak enak aja. Terus lanjut ke Jurang Tangis ya. Jadi Jurang Tangis itu jurang yang sekitar 18 meter dalamnya. Dan itu sering banget orang kecelakaan di situ. Apapun ini kayak bisa dia lagi ngapain tiba-tiba. Iya, jadi Tiba-tiba ya. Jadi katanya gini, tiba-tiba kita lagi jalan nih, lagi jalan naik mobil atau naik minibus gitu ya. Waktu lagi jalan tuh ada anak kecil lewat gitu. Terus dia jadi banting setir Oke. Yang mengakibatkan dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Iya, Kaget kan? Iya, Allahualam sih ya. Tapi kalau kata penduduk setempat sih kayak gitu juga gitu. Jadi Baluran itu bagus banget teman-teman, tapi rekomen banget untuk pulang ketika masih ada matahari. Jangan jalan sendirian. Dan yang paling penting kalau mau ke suatu tempat ada salam izin dan menjaga kebersihan. Karena biasanya kalau kita udah jalan ke suatu tempat, kita lupa untuk menjaga kebersihan sehingga mengganggu makhluk-makhluk di luar sana.
Dan yang terakhir Di Surabaya. Surabaya. Wah, Surabaya patah satu. Ini tuh Rumah Darmo. Rumah Darmo. Aku juga baru dengar sih. Mungkin teman-teman yang tinggal di Surabaya juga baru dengar atau mungkin kayaknya Iya, kayaknya kalau yang di Jakarta kan biasanya yang horor tuh Rumah Pondok Indah gitu. Yes. Nah, di Surabaya itu ada namanya Rumah Darmo. serem banget fotonya. Iya, iya. Ini nih. Jadi Rumah Darmo tuh itu tuh kayak bangunan rumah di daerah perumahan elit gitu di Surabaya. Itu tuh bangunan terbengkalai udah 15 tahun. Jadi kayak pembangunannya tuh nggak selesai gitu. Akhirnya kayak ya udah ditempatin aja sama makhluk. Kalau misalnya rumah kosong gitu pasti kan ya ditempatin. Oh. Pengalaman pribadi temanku. Jadi dia tuh lagi sama temennya malam-malam gitu. Dia bingung nih, malam-malam kita mau ngapain ya gitu. Terus iseng aja tiba-tiba, udah pernah ke Rumah Darmo belum? Oh belum. Oh yaudah yuk kesana yuk. Itu jam 1:30 malam. Kesana lah, muter-muter nyari ini Rumah Darmo di mana. Udah ada maps kan? Dia cari di maps itu. Muter-muter. Mapsnya tuh udah nyampe, tapi Rumah Darmonya tuh nggak ketemu. Rumah Darmonya tuh nggak ketemu. Akhirnya sampai muter-muter, tanya satpam. Jadi tiap tanya satpam tuh kayak, oh Rumah Darmo, oh ya nanti lurus belok kanan. Nah di situ di pojok pak. Pas ke situ nggak ada rumahnya. Nah pada akhirnya kayak, ya deh niat ya, Bismillah. Nyampe lah di Rumah Darmo, di depan rumah. Temanku sama teman-temannya nggak keluar. Udah kita di sini aja ya gitu karena temennya temenku tuh ada kayak yang bisa ngeliat gitu. Pas ke situ dia buka kaca, diambil tuh foto rumahnya. Udah diambil agak lama gitu terus kayak temenku tuh kayak ini nggak enak nih. Udah pulang. Iya dia sambil ketawa-ketawa gitu. Oh lu diikutin itu masih bisa bercanda gitu. Akhirnya udah ditutup. Teman satunya yang nyetir tuh nggak bisa. Itu dihidupin mobilnya nggak bisa. Padahal tadinya bisa. Padahal tadi bisa, nggak masalah kan gitu. Disetir berkali-kali sampai Bismillahirrahmanirrahim itu tetap nggak nyala. Dan, merinding lagi kan. Ada teman yang nengok belakang gitu. Jadi temanku yang bisa ngeliat ini tuh bilang, guys jangan nengok ke belakang sekarang. Tolong jangan nengok ke belakang. Oke. Temanku iseng, apaan sih? Udah jangan nengok ke belakang. Penasaran kan? Itu tetap masih nggak bisa dinyalain kan? Akhirnya dia nengok, tahu nggak? Jadi, ini merinding lagi. Jadi ada kayak bapak-bapak, kayak tangannya tuh lemas gitu. Jadi dia berdiri sambil kepalanya gini dan merinding lagi. Jadi kepalanya gini tuh kayak ngedeket di mobilnya gitu loh. Di luar mobil apa di Di luar mobil. Nah temanku tuh nengok di belakang gini kan kelihatan kan dari kaca belakangnya. Jadi bapaknya tuh yang gini itu mukanya putih semua, terus kayak tangannya begini lagi. Sambil ketawa, enggak seukuran orang, cuman kayak nggak pakai, merinding lagi, kayak, Iya beneran lagi. Tar dulu. Jadi kayak bapaknya tuh begini gitu loh, kayak dia senyum tapi gimana gitu terus. Dia teriak sekenceng-kencengnya dan ini mobilnya tetap nggak bisa. Jadi udah kayak apa sih bunyi mobil tapi nggak bisa gitu. Allahu Akbar. Akhirnya pas terakhir itu dipasang lagi Allahu Akbar. Nyala langsung dia ngegas kenceng banget. Itu dia ngelihatnya tuh sampai matanya gitu loh. Jadi dia temanku tuh ngeliat gini ke belakang, itu tuh kan ngeliat dulu kan badannya, terus dia sempet eye contact gitu loh. Kayak sampai sekarang dia masih keinget senyum bapaknya itu, bapak tua itu. Jadi kayak gerakannya tuh gini sambil jalan gitu. Udah. Ya, pokoknya itulah 3 tempat yang menurut kita serem di Indonesia. Kalau teman-teman punya referensi atau tempat-tempat horor lainnya di kota-kota kalian, boleh share di bawah. Mungkin juga punya pengalaman yang serupa sama kita juga boleh sharing. Dan yang paling penting adalah semua tergantung sugesti kita. Jadi jangan pernah takut, kalahkan rasa takut. Allah bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan. Jadi jangan pernah takut. Aku Ria Ricis, Reno, Aku Faiz. Udah lemes, merinding. sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.